Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga SMGR, keempat INTP, kelima SMBR, keenam SLIS, ketujuh MEMIC, kedelapan KARS, kesembilan ILS, dan terakhir MMLP. Langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang ditutup menguat 0,31% ke harga 7.925. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TKIM sudah di atas EMA 60-nya, volume juga besar ya, semoga aja tembus 8.000 ya. Titik aman pertamanya itu 8.000, harus tembus di atas itu. Untuk TKIM, dan TKIM tuh mantul dari 7.600. Jadi kondisi seperti ini untuk TKIM ya, dia membentuk candle doji di area atas ini. Hati-hati nih kalau besok merah tuh, menurut saya sih gagal, bisa ke 7.600 lagi ya. Besok lihat TKIM kalau merah turun dari 7.700 itu gagal untuk TKIM. Jadi kalau dia koreksi sekitar 2% besok itu menurut saya sih gagal. Ada indikasi membentuk lower high minggu ini di area 7.990. Itu untuk TKIM. Jadi apakah ini menarik? Ya ini kalau dihapus tengahnya ini kan dia konsolidasi, bisa jadi ini double bottom. Ya kuncinya jangan turun dari 7.600. Neckline atau resisten kuatnya itu ada di 8.400 sampai 8.500 ini ya. Ini dia di area pertengahan nih ya, dan nggak mampu nembus 8.000. Titik aman pertamanya angka genap. Nih kita lihat aja besok, kalau tembus 8.000 sih oke, jangan turun dari itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 9.650 menguat 0,78%. Kalau dia transaksi asing net buy, bahkan dari minggu lalu asing terus net buy. Kalau dia buka suaranya INKP sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP juga bagus nih ya. Dia membentuk candle inside bar atau doji di pertengahan, dan dia mantul dari EMA 60-nya garis hitam itu. Kalau untuk INKP ini jangan turun dari EMA 20. Itu aja konfirmasinya. Kalau untuk INKP ini konfirmasinya jangan turun dari 9.500. Itu titik aman untuk INKP. Jadi kondisi seperti ini untuk INKP itu di harga-harga tanggung ya. Antara benar dia mau mematahkan tren downtrendnya ini atau melanjutkan downtrend. Jadi harga tanggung, tapi kalau nekat beli ini, pokoknya kalau misalnya dia tutup di bawah EMA 60-nya ini, garis hitam ini, ya pertimbangkan menurut saya stop loss dulu. Ini kan dia masih di dalam downtrend channelnya. Dan kalau mau konfirmasi bagus ya tembus 10.000. Bisa jadi ini pola inverted head and shoulder. Nah, kalau misalnya dia indikasi membentuk pola inverted head and shoulder, mestinya nggak turun lagi dari 9.500. Itu aja kuncinya untuk INKP. Jadi seperti itu ya untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 7.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SMGR sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMGR ya 6.800 itu jadi support, dan dia juga sudah melakukan reissue di tanggal 12 kemarin, dan kelihatannya dia mulai konsolidasi ya, cukup oke nih. Kalau dia konsolidasi mungkin nggak dia naik lebih tinggi ya, ada peluang kah? Ya bisa ada peluang, cuman nggak signifikan, terbatas saja, paling 7.400. Tapi lumayan kan, 400 poin dari harga sekarang itu bisa profit sekitar 5% ya. Itu maksimal loh ya. Resisten keduanya itu 7.400. Dia akan menyentuh EMA 20-nya ini, dan bahkan mungkin di 7.200 udah kepentok. Dan kemungkinan ya konsolidasi, naik sedikit konsolidasi lagi. Ya, hati-hati kalau jebol 6.800 untuk SMGR. Volumenya meningkat di bawah, apakah ini sinyal bagus? Ya bagus kalau belinya dekat support. Ya ini udah bisa jualan. Ini kan orang yang beli di support pasti jualan di atas, karena dia itu kepentok resistennya 7.200. Seperti itu ya. Untuk tren jangka pendeknya kemungkinan besar konsolidasi, dan hati-hati bisa jebol support. Ya untuk uptrend belum. Menurut saya lah ya. Kalaupun naik, dia kuat naik 2 hari ke depan atau seminggu ke depan, ini mentok 7.400, 7.450. Itu aja untuk SMGR. Tren uptrendnya sudah patah, apakah dia membentuk swing low-nya? Kalau dilihat nih ya, ini kan resisten dulunya neckline double bottom, dan dia rally dan false break.
yang seperti ini loh ya, pergerakannya itu menurut saya naik, kalaupun naik ya koreksi ya, kalaupun bisa tembus bagus, cuman menurut saya agak berat. Bisa seperti ini pergerakannya, konsolidasi range-nya 6.800 sampai 7.500 itu maksimal range sideways-nya. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.975, terkoreksi 0,25%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya INTP sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP ini juga sama ya, tapi memang pola-polanya seperti itu ya. Naik-naiknya seperti ini. Ini kan dia membentuk pola sideways, tapi habis itu malah naik. Iya, mana lagi ya, kita lihat pola-polanya itu hampir-hampir mirip ya, tapi hati-hati ini juga dia membentuk pola sideways tiba-tiba banding. Pokoknya kuncinya kalau baru beli harga sekarang resikonya ya cukup tinggi. Dia itu akan bagus kalau sudah terkonfirmasi break 10.000. Ya semoga aja 2 hari ke depan tembus 10.000 bisa oke nih ya. Dia karena membentuk higher low. Tapi hati-hati, itu juga ada pola sideways ya. Ini atau pattern flag, bendera terbalik, dan jangan turun dari 9.600 untuk INTP. Ya beli harga sekarang tuh hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Jadi hati-hati kalau jebol 9.600. Support kuat INTP 9.600. Jadi harga sekarang itu harga nanggung kalau baru beli ya. Tapi kita lihat 2 hari ke depan tembus nggak tuh 10.000. Kalau tembus dan bergerak di atas 10.000 bisa di hold terus. INTP targetnya ya mencoba kembali uptrend 10.800 sampai 11.000. Lumayan tuh, sekitar 7 sampai 10% potensi upside-nya kalau kompim break ya. Minimalnya loh ya 7 sampai 10%. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 396. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bakal sebenarnya SMBR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMBR ini di support kuatnya 380. Cuman hari ini dia gagal menembus 400 ya. Semoga aja ini double bottom. Kalau ini double bottom karena dia koreksinya belum kecil, potensi upside-nya lumayan tuh, 20% ke 480. Nih kalau ya benar terkonfirmasi. Kuncinya kalau nekat loh ya. Ya seperti ini risk reward-nya, stop loss di bawah 280. Salah nih ya. Ya ini di bawah 280 misalnya di 374, 372, 6%. Dengan target minimal risk reward 1:1 ke 420. Nih kalau berminat ya bisa seperti ini. Untuk SMBR dia terus membentuk higher high higher low, dan besok gimana kondisinya besok belum pasti. Besok lihat kondisi market aja dulu ya. Ini nih harga-harga tanggung antara benar dia naik atau untuk ini kita lihat ya. SMBR tuh hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi, beda-beda tipis ya. Lebih sedikit besar akumulasi tapi kecil ya, tipis banget bedanya. Jadi kita lihat aja besok. Saya tuh biasanya nggak suka kalau saham-saham yang pola 3 watt shoulder nih ya, candlenya rata sama naik. Ini bisa jadi tiba-tiba koreksi dulu, baru mantul lagi dari support. Biasanya seperti itu. Kita lihat aja besok untuk SMBR. Tapi kalau Bapak Ibu berminat, kalau benar terjadi ini sinyal double bottom, ya semestinya bertahan di atas 380 untuk SMBR. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 224 terkoreksi 2,6%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya SLIS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SLIS kondisi seperti ini dia gagal di atas 240-nya, di atas EMA 20-nya, dan dia akan menguji support kuatnya lagi 220, dan itu harus dijaga oleh SLIS. Tapi kondisi seperti ini sinyal udah jelek ya. Kalau sampai jebol 220 tuh sinyal jelek. Berarti dia pola dead cat bone aja. Mantul dari 220 naik ke 280 dan koreksi dan bisa jebol. Hati-hati kalau jebol, walaupun kelihatannya dia koreksi belum kecil, tapi tetap kita pegangannya support. Support jebol dalam turunnya ya sinyal nggak kuat, itu aja. Untuk SLIS ini saham-saham EBT ya, energi baru terbarukan, cuman nggak kuat nih, nggak tahu kenapa ya, atau ya masih jadi seperti itu. Untuk SLIS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mimik yang ditutup menguat 7,56% ke harga 256. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebenarnya Mimik
didistribusi oleh brokernya ya. Hari ini mulai distribusi nih CWP ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mimic ini cukup bagus karena terus menguat dan dia ini baru IPO. Cuman hari ini ada yang buang ya. Brokernya sendiri, underwaternya CYP, tapi bagus nih ya. Dia udah di atas 250, udah di resisten ya. Angka genap itu saya biasanya gunakan resisten angka genap. 250 ditembus. Ya ini bagus nih, jangan merah lagi. Kalau merah dia bisa ke 236, 240 lagi. Naik turunnya kan 10 poin. Nih kalau mau bagus, hari ini lanjut rebound, targetnya all time high-nya lagi. Kalau dia all time high berapa naik nih? 23% dengan harga sekarang. Ya pas lah ya. Arahnya kalau nggak salah ya 25% ya 300 nih range harga ini. Ya segitu lah ya. Semoga aja besok bisa ditarik. Kalau dilihat volumenya juga meningkat signifikan. Semoga aja besok ada tarikan lanjutan ke atas. Kalau nekat beli sekarang hitung aja ya risk rewardnya. Menurut saya sih supportnya sekarang itu 250 harus dijaga oleh Mimic. Tapi ini saham high risk baru IPO. Seperti itu untuk Mimic. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kars yang ditutup di harga 82 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya Kars ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Kars nih juga salah satu saham yang di Desember yang saya analisa bisa potensi upset sekitar 35% ya. Karena dia kan diakumulasi. Cuman semenjak dia buka arahnya di 35% ya. Notifikasi khususnya tanda X di Mirai itu dihapus oleh IDX. Dia naik sebentar terus koreksi. Tapi terus bertahan di atas 80. Pokoknya kuncinya untuk Kars nih jebol 80 pertimbangkan stop loss. Kalau hari ini ditarik naik dan bisa tutup di harga 8890 itu bagus ya. Ada peluang bisa Desember benar-benar naik 30-35% ya. Untuk Kars dan risknya juga kecil, tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Beli di harga sekarang itu stop lossnya di kalau 77 boleh, 76 boleh ya, sekitar 6-7%. Targetnya 100-nya aja udah 20%, apalagi nutup gapnya. Ini target saya itu dia nutup gap di 120 untuk Kars. Semoga aja terjadi. Ini kan dia bisa jadi dalam pembentukan pola cup and handle seperti ini. Kalau dihitung seperti ini. Ya 80 harus bertahan kalau dengan Fibonacci retracement ya. Jadi seperti itu. Untuk Kars menarik nih. Kalau dia bisa rebound hari ini ya, harus rebound tembus 88 sampai 90. Seperti itu untuk Kars. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada YLS yang ditutup menguat 10,89% ke harga 112. Kalau dia transaksi asing net buy tapi tipis. Kalau di broker sebenarnya ILS hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ILS sempat rebound namun gagal menembus 120-nya dan dia bertahan di atas 110 lagi. Ya yang penting dia breakout dulu dan tutup di harga tertingginya ya. Walaupun ekor panjang dari atas. Karakter seperti ini ekor panjang apakah pasti turun? Belum pasti juga. Bisa aja naik nih, lihat. Dia ekor-ekor panjang tapi kemudian naik ya. Tapi ya itu kuncinya. Tren jangka pendek untuk trading cepat. Stop loss kalau dia kembali di bawah 110. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 100. Ya silahkan juga ya. Sampai 100 itu masih bisa lah. Ditoleransi lah ya. Cuman cut lossnya dalam. Kalau Bapak Ibu mau, kelihatannya juga EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60, EMA CD juga tajam marah ke atas, volume juga meningkat. Menurut saya sih bisa ditarik naik lagi nih untuk ILS besok. Ini bagus ya, kalau dia benar membentuk pola bearish pennant atau symmetrical triangle, tapi ada yang bilang symmetrical triangle itu minimal 20 candle, ya ini bisa dibilang bullish pennant. Tapi ya apapun polanya tetap neckline. 110 sudah ditembus 120. Ya ini ya pakai 120 lagi untuk ILS. Jadi seperti itu. Menarik nih ILS. Kalau dilihat support kuatnya mana 100 support kuat. Tapi kalau trading cepat ODT ya harusnya cut lossnya mepet aja ya 3% cut loss atau 4%. Tapi belinya dekat-dekat support. Seperti itu. Untuk ILS langsung saja ke saham terakhir. Ada MMLP yang ditutup menguat 3,89% ke harga 480. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Bahkan dari awal bulan November nih ya. Dia terus net buy. Kalau di broker semarnya MMLP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MMLP naik 3 candle dengan volume besar dan dia berhasil break resisten 440. Ya ini ada sinyal untuk dia kembali uptrend. Kalau ditarik trend semenjak
Juli 2022 ya. Dia sudah mematahkan trend downtrendnya dan support kuatnya ada di 440, tapi ada support minor yang hari ini ditembus itu 460. Nah ini ya, dan dia berhasil mematahkan trend downtrend, dan kalaupun koreksi itu menarik tuh bisa spec buy di 460 470 itu, dan stop lossnya di bawah 460. EMA 60 EMA 20 ini tutup aja, ganggu psikologis ya. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 460 itu menurut saya sih bisa ke bawah dulu, konsolidasi di bawah. Tapi kalau mau bagus, trennya kuat ya, harusnya koreksinya tuh sampai 460 aja, dan targetnya ada peluang 500 ya. Dia nyentuh perubahan praksi harga. Dari sekarang potensi upside masih sekitar 4%, itu lumayan ya. Cuman strategi masing-masing ya, gimana dapat harga terbaik. Kalau kondisi sekarang kan sudah 3 candle hijau, takutnya ada koreksi dulu ya, ambil dekat-dekat support aja lah, jangan dikejar ya. Kecuali besok ada momentum buying power kuat, lihat tekniknya dengan cara scalping masuk, bisa aja. Cuman cut lossnya juga harus mepet. Seperti itu ya untuk MLP. Menarik diperhatikan ya, semoga aja ini mengakhiri masa downtrendnya dan dia kembali up trend. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.